Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nelly Lestari sebagai moderator sekaligus pemateri kedua. Baik, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai materi pembuatan bahan ajar biologi pada jenjang SMP dan SMA. Materi pertama akan dijelaskan oleh rekan saya Nurmaida Amini. Kepada Nurmaida Amini saya persilahkan. Baiklah, langsung saja ke materi pertama, yaitu tentang bahan ajar. Nah, langsung saja kepada pengertian bahan ajar. Nah, bahan ajar ini merupakan bahan atau materi yang disusun oleh guru secara sistematis dan digunakan oleh murid atau peserta didik dalam pembelajaran. Kemudian, sedangkan menurut National Center for Competency Based Training, jadi pengertian dari bahan ajar merupakan segala bentuk bahan yang digunakan untuk membantu guru atau instruktur dalam melaksanakan proses pembelajaran. Nah, sedangkan menurut Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas, jadi bahan ajar ini memiliki pengertian yaitu segala bentuk bahan yang digunakan untuk membantu guru dalam melaksanakan kegiatan atau proses belajar mengajar. Bahwa kita tahu bahan ajar itu terbagi menjadi dua, yaitu ada bahan bentuk cetakan dan bentuk non cetak. Nah, bentuk cetakan ini seperti LKS, modul, kemudian ada handout, dan lain-lain. Kemudian pada non cetakan ini contohnya seperti radio, kemudian ada piringan CD, kemudian menggunakan laptop, dan sebagainya. Lalu menurut sifatnya, yaitu ada visual auditif. Nah, visual auditif ini seperti film dan video. Selanjutnya yaitu pentingnya bahan ajar. Nah, terdapat sejumlah alasan mengapa guru itu perlu mengembangkan bahan ajar. Ya, ini antaranya yaitu ketersediaan bahan sesuai tuntunan kurikulum. Kemudian ada karakteristik dari sasaran, dan yang terakhir yaitu tuntutan pemecahan masalah belajar. Pengembangan bahan ajar itu harus memperhatikan tuntutan kurikulum. Nah, artinya tuh bahan ajar yang akan kita kembangkan itu harus sesuai dengan kurikulum. Nah, untuk mendukung kurikulum, sebuah bahan ajar bisa saja menempati posisi sebagai bahan ajar pokok maupun suplementer. Nah, di sini bahan ajar pokok ini seperti bahan ajar yang memenuhi tuntutan kurikulum. Nah, sedangkan bahan ajar yang suplementer yaitu bahan ajar yang dimaksudkan untuk memperkaya, menambah, ataupun memperdalam isi dari kurikulum tersebut. Kemudian lingkungan sosial, geografis, budaya, dan lain-lain merupakan karakteristik dari sasaran. Oleh karena itu, maka bahan ajar yang dikembangkan sendiri dapat disesuaikan dengan karakteristik dari sasaran itu. Nah, selain hal-hal tadi itu, karakteristik itu juga mencakup tahapan perkembangan siswa, kemudian ada kemampuan awal yang dikuasai, kemudian ada minat, lalu latar belakang keluarga, dan lain-lain. Oleh karena itu, maka bahan ajar yang dikembangkan harus dapat disesuaikan dengan karakteristik siswa sebagai sasaran kita. Dan pada tuntutan pemecahan masalah pembelajaran. Nah, sejumlah materi pembelajaran kadangkala atau seringkali membuat siswa itu sulit untuk memahaminya ataupun guru sulit menjelaskannya. Hal ini dapat terjadi mungkin saja materi tersebut itu abstrak, rumit, kemudian asing, dan sebagainya. Nah, untuk mengatasi kesulitan itu, maka perlu dikembangkan bahan ajar yang tepat. Kemudian di sini ada 3 tujuan disusunnya bahan ajar, yaitu yang pertama, menyediakan bahan ajar yang sesuai dengan tuntutan kurikulum dengan mempertimbangkan kebutuhan siswa. Ya, ini bahan ajar yang sesuai dengan karakteristik dan setting atau lingkungan sosial siswa. Yang kedua yaitu ada membantu siswa dalam memperoleh alternatif bahan ajar di samping buku-buku yang kadang sulit mereka temui. Kemudian yang ketiga ada memudahkan guru dalam melaksanakan pembelajaran. Baik, di sini saya akan menjelaskan manfaat yang diperoleh guru dalam mengembangkan bahan ajar sendiri, yakni antara lain, pertama, diperoleh bahan ajar sesuai tuntutan kurikulum dan sesuai dengan kebutuhan belajar siswa. Kedua, tidak lagi tergantung kepada buku teks yang terkadang sulit untuk diperoleh. Ketiga, bahan ajar menjadi lebih kaya karena dikembangkan dengan menggunakan berbagai referensi. Keempat, menambah khasanah, pengetahuan, pengalaman guru dalam menulis bahan ajar. Kelima, bahan ajar akan mampu membangun komunikasi pembelajaran yang efektif antara guru dan siswa, karena siswa akan merasa lebih percaya kepada guru. Selanjutnya yaitu karakteristik pembelajaran biologi. Pembelajaran biologi bertujuan agar siswa mampu menguasai konsep-konsep biologi
dan saling keterkaitan, serta mampu menggunakan metode ilmiah untuk memecahkan masalah yang dihadapinya. Pembelajaran biologi menekankan pada pemberian pengalaman secara langsung kepada siswa untuk mengembangkan sejumlah keterampilan proses supaya mereka mampu menjelajahi dan memahami alam sekitar. Pembelajaran dengan pendekatan keterampilan proses merupakan pendekatan yang ideal bagi pemenuhan tuntutan penerapan sains terhadap sikap ilmiah. Pada pembelajaran biologi dengan pendekatan keterampilan dapat dilakukan melalui pembelajaran berbasis praktikum. Selanjutnya yaitu berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 22 Tahun 2006 tentang pembelajaran biologi adalah yang pertama sikap positif, yaitu membentuk sikap positif terhadap biologi dengan menyadari keteraturan dan keindahan alam serta mengagungkan kebesaran Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua yaitu sikap ilmiah. Memupuk sikap ilmiah yaitu jujur, objektif, terbuka, ulat, kritis, dan dapat bekerja sama dengan orang lain. Yang ketiga, mengembangkan pengalaman, yaitu mengembangkan pengalaman untuk dapat mengajukan dan menguji hipotesis melalui percobaan, serta mengkomunikasikan hasil percobaan secara lisan dan tertulis. Yang keempat yaitu mengembangkan kemampuan berpikir analitis, induktif, dan deduktif dengan menggunakan konsep dan prinsip biologi. Yang kelima yaitu penguasaan konsep, yaitu mengembangkan penguasaan konsep dan prinsip biologi dan saling berkaitannya dengan ilmu pengetahuan alam lainnya, serta mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap percaya diri. Yang keenam yaitu menerapkan konsep dan prinsip biologi untuk menghasilkan karya teknologi sederhana yang berkaitan dengan kebutuhan manusia. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan kesadaran. Maksudnya ialah meningkatkan kesadaran dan berperan serta dalam menjaga kelestarian lingkungan. Baik, itu dia materi penjelasan dari saya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Indah. Kepada Saudari Indah, saya persilakan. Selanjutnya, saya Made Indah akan melanjutkan materi berikutnya. Pertama, dalam pembelajaran biologi, khususnya SMA atau MA, merupakan kelanjutan mata pelajaran IPA di SMP atau MTS yang menekankan pada fenomena alam dan penerapan meliputi aspek-aspek berikut. Yang pertama, hakikat biologi, keanekaragaman hayati, dan klasifikasi makhluk hidup, membangun antar komponen, ekosistem, perubahan materi dan energi, dan peranan manusia dalam keseimbangan ekosistem. Yang kedua, ada organisasi seluler, struktur jaringan, struktur dan fungsi organ tubuhan, hewan dan manusia, serta penerapannya dalam konteks sains lingkungan dan implikasi terhadap sains lingkungan, teknologi, dan masyarakat. Yang ketiga, ada proses yang terjadi pada tumbuhan, metabolisme, hereditas, evolusi, bioteknologi, dan implementasi terhadap sains, serta lingkungan dan teknologi masyarakat. Materi berikutnya yaitu akan membahas konsep-konsep pembuatan bahan ajar menurut Stefan Peter Barset 1945. Yang pertama, menampilkan daftar isi. Yang kedua, dokumen bernilai besar. Yang ketiga, biaya lebih sedikit. Yang keempat, cepat digunakan. Yang kelima, memotivasi pembaca. Keenam, ringan dan dapat dibaca di mana saja. Dan tujuh, dapat mengatur tempo. Dan yang terakhir, susunannya menawarkan kemudahan. Baik, materi selanjutnya yaitu akan dijelaskan oleh Saudara Mita. Kepada Saudara Mita, saya persilakan. Saya Mita Indasari akan menjelaskan tentang jenis-jenis bahan cetak. Pertama yaitu ada buku. Buku adalah bahan tertulis yang menyajikan ilmu pengetahuan, buah pikiran, dan dari pengarangnya. Oleh pengarangnya, isi buku dapat juga dari berbagai cara, misalnya dari hasil penelitian, hasil pengamatan, aktualisasi pengalaman, autobiografi, atau hasil imajinasi seseorang, atau yang biasa kita sebut dengan fiksi. Buku yang baik adalah buku yang ditulis dengan menggunakan bahasa yang baik dan mudah dimengerti oleh para siswa. Disajikan secara menarik dan dilengkapi oleh gambar dan keterangan-keterangannya. Isi buku juga harus menggambarkan sesuatu yang sesuai dengan ide penulisnya. Buku pelajaran berisi tentang ilmu pengetahuan yang dapat digunakan oleh peserta didik untuk belajar. Buku fiksi akan berisi tentang pikiran-pikiran seorang penulis atau pengarangnya. Kemudian ada langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh seorang guru dalam menulis buku
yaitu sebagai berikut. Pertama, guru harus mempelajari kurikulum dengan cara menganalisisnya. Kemudian menentukan judul buku yang akan ditulis sesuai dengan SK yang akan disediakan bukunya. Kemudian yaitu merancang outline buku agar isi buku lengkap mencakup seluruh aspek yang diperlukan untuk mencapai suatu kompetensi. Keempat, yaitu mengumpulkan referensi sebagai bahan penulisan. Upayakan untuk menggunakan referensi terkini dan relevan dengan bahan kerjaannya. Kelima, yaitu menulis buku dilakukan dengan memperhatikan penyajian kalimat yang disesuaikan dengan usia dan pengalaman pembacanya. Kemudian, yaitu mengevaluasi atau mengedit hasil tulisan dengan cara membaca ulang. Terakhir, yaitu memperbaiki tulisan. Apabila dalam penulisannya ada kata-kata yang salah, biasanya guru akan mengulang kembali apa yang menjadi benar. Guru akan mengulang kembali hasil tulisannya. Kedua, yaitu ada lembar kegiatan siswa atau LKS. Lembar kegiatan siswa atau student worksheet adalah lembaran-lembaran berisi tugas yang harus dikerjakan oleh peserta didik. Lembar kegiatan juga biasanya berupa petunjuk atau langkah-langkah untuk menyelesaikan suatu tugas. Suatu tugas yang diperintahkan dalam lembar kegiatan harus juga jelas KD yang akan didapatnya. Lembar kegiatan juga dapat digunakan mata pelajaran apa saja. Tugas-tugas sebuah lembar kegiatan tidak akan dapat dikerjakan oleh peserta didik jika secara baik apabila tidak dilengkapi dengan buku lain dan referensi yang terkait dengan materi tugasnya. Tugas-tugasnya dapat diberikan kepada peserta didik, dapat berupa tugas teoritis atau tugas-tugas praktis. Tugas-tugas teoritis misalnya tugas membaca artikel, kemudian membuat resume untuk dipresentasikan kembali. Sedangkan tugas praktis dapat berupa kerja laboratorium atau kerja lapangan, misalnya survei harga cabai di suatu daerah tertentu. Keuntungan dalam penggunaan LKS ini bagi guru adalah memudahkan guru dalam melaksanakan pembelajaran. Kemudian bagi siswa akan belajar secara mandiri dan belajar memahami serta menjalankan suatu tugas. Dan materi yang terakhir akan dijelaskan oleh Saudara Maulita. Kepada Saudara Maulita, saya persilahkan. Saya Maulita Sari akan menjelaskan tentang materi jenis-jenis bahan ajar. Jadi jenis-jenis bahan ajar ini menurut Mulyasa dibedakan menjadi 4, yaitu yang pertama adalah bahan ajar cetak atau printed, yang kedua adalah bahan ajar dengar atau audio, yang ketiga adalah bahan ajar pandang dengar atau audio visual, dan yang terakhir adalah bahan ajar interaktif atau interactive teaching material. Baiklah, langsung saja ke bahan ajar yang pertama, yaitu bahan ajar cetak atau printed. Jadi bahan ajar cetak ini memiliki beberapa keuntungan, diantaranya yaitu biaya pengadaan yang relatif sedikit atau cenderung murah. Kemudian keuntungan yang kedua adalah relatif ringan dan dapat dibaca di mana saja. Lalu keuntungan yang ketiga adalah bahan tertulis cepat digunakan dan dapat dipindah-pindah. Kemudian keuntungan yang keempat adalah dapat memotivasi pembaca sehingga pembaca dapat melakukan aktivitas seperti menandai, mencatat, ataupun membuat sketsa. Lalu dalam penyusunannya, bahan ajar cetak ini harus memperhatikan beberapa hal, diantaranya yaitu susunan tampilan. Jadi dalam penyusunan tampilan bahan ajar cetak ini tidak boleh asal-asalan, namun harus menarik minat pembaca sehingga pembaca dapat tertarik membaca bahan ajar tersebut. Kemudian yang kedua adalah bahasa yang mudah dipahami. Usahakan dalam membuat bahan ajar cetak menggunakan bahasa-bahasa yang mudah dipahami oleh setiap pembaca, sehingga hal ini tidak akan menyulitkan pembaca. Kemudian yang ketiga adalah menguji pemahaman pembaca itu sendiri. Lalu yang keempat adalah simultan. Kemudian yang kelima adalah kemudahan dibaca oleh setiap pembaca. Dan yang keenam adalah materi yang instruksional. Kemudian bahan ajar cetak ini memiliki beberapa jenis, yaitu yang pertama ada handout, kemudian ada modul, lalu ada buku teks, kemudian ada LKS,
kemudian ada model atau maket, kemudian ada poster dan brosur. Lanjut ke bahan ajar yang kedua, yaitu bahan ajar dengar atau audio. Jadi bahan ajar dengar atau audio ini merupakan salah satu bahan ajar non-cetak yang di dalamnya mengandung suatu sistem yang menggunakan sinyal audio secara langsung. Lalu kemudian bahan ajar ini dapat dimainkan atau diperdengarkan oleh pendidik kepada peserta didiknya guna memberi pelajaran-pelajaran tertentu kepada mereka, seperti halnya pelajaran bahasa Indonesia ataupun pelajaran musik atau seni budaya. Kemudian jenis-jenis bahan ajar audio ini ada beberapa macam, yaitu antara lain adalah radio, kaset MP3 ataupun MP4, kemudian ada sound recorder dan handphone. Kemudian bahan ajar ini mampu menyimpan suara yang dapat diperdengarkan secara berulang-ulang kepada peserta didik, sehingga jika peserta didik itu lupa dengan materi pelajaran yang pernah disampaikan oleh guru, mereka dapat memutar ulang kembali pelajaran yang lupa tersebut. Bahan ajar yang selanjutnya yaitu bahan ajar pandang dengar atau audiovisual. Jadi bahan ajar pandang dengar atau audiovisual ini merupakan bahan ajar yang mengkombinasikan antara audio dan visual, di mana materi auditif ditujukan untuk merangsang indera pendengaran siswa dan materi visual ditujukan untuk merangsang indera penglihatan siswa. Bahan ajar audiovisual ini antara lain adalah video dan film. Bahan ajar yang terakhir yaitu bahan ajar interaktif atau interactive teaching material. Jadi bahan ajar interaktif adalah bahan ajar yang mengkombinasikan beberapa media pembelajaran seperti audio, video, teks, ataupun grafik yang bersifat interaktif untuk mengendalikan suatu perintah atau perilaku alami dari suatu presentasi. Bahan ajar interaktif ini memungkinkan terjadinya hubungan dua arah antara bahan ajar dan penggunanya, sehingga peserta didik akan terdorong untuk lebih aktif. Kemudian, bahan ajar interaktif ini dapat ditemukan dalam bentuk CD interaktif, yang mana dalam proses pembuatan dan penggunaannya tidak terlepas dari perangkat komputer. Oleh karena itu, bahan ajar interaktif ini juga termasuk ke dalam bahan ajar berbasis komputer. Baik, demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.